Jadi bisnis dari nol menurut saya adalah impossible. Menggunakan hashtag gitu, menggunakan tagar perintis bukan pelaris. Ush. Rasanya kayak ada Iya. perbedaan nih, Pak. Selamat datang di Pojok Sukses. Bersama saya Ainul, kita akan membahas mengenai calon orang sukses yang sedang meniti, mencari, dan berjuang di jalannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar bangun bisnis dari nol. Kayaknya udah nggak asing lagi nih untuk teman-teman dan pemirsa semuanya. Karena di lingkungan sekitar kita, bahkan dari mulai public figure, artis, bahkan pebisnis pesohor yang selalu mengatakan mulai bisnis dari nol, bangun bisnis dari nol. Bahkan ada banyak buku yang berjudul Bangun Bisnis dari Nol, Mulai Bisnis dari Nol. Kemudian juga diiringi dengan mulai aja dulu. Sebenarnya untuk memulai bisnis ini apakah semudah dari mulai aja dulu? Nah, untuk menjawab hal tersebut, pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber yang memang sudah berkecimpung di dunia bisnis dari belasan tahun. Bersama saya ada Pak Agung. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Agung? Ya, alhamdulillah Mbak Inul sehat, mantap dan luar biasa. Luar biasa sekali ya Pak, semoga di setiap harinya selalu sehat selalu. Harus ya, Pak. itu ya, siap. Oke, nih Pak, pada kesempatan kali ini kita membahas bangun bisnis dari nol nih Pak, dengan kata mulai aja dulu. Sebenarnya untuk membangun bisnis ini apakah semudah dari kata mulai aja dulu nih Pak? Wah, siap ini. Menurut saya ini topik yang menarik nih Mbak Inul ya. Seperti tadi pembukaan yang disampaikan sama Mbak Inul, apakah menjalankan bisnis dari nol, dari banyak buku yang mungkin bisa kita baca dan pernah kita baca, atau tayangan video, atau mungkin juga motivasi, ya seminar motivasi ya bisnis gitu ya, yang mendefinisikan bahwa bangun bisnis mulai aja dulu dan bisa dimulai dari nol. Ini menarik, mungkin nanti bisa kita bahas lanjut ya. Oke Pak. Nah Pak, di lingkungan kita ini kan banyak artis bahkan buku yang mengatakan bangun bisnis mulai dari nol gitu kan. Kemudian mulai aja dulu untuk bangun bisnis ini, nanti juga lama-lama akan berkembang. Sebenarnya untuk membangun bisnis dari nol, apakah benar-benar dari nol Pak? Karena mungkin dari kita atau teman-teman semuanya menggunakan hashtag gitu, menggunakan tagar perintis bukan pelaris. Rasanya kayak ada perbedaan nih Pak, perbedaan signifikan. Kayak ibaratnya untuk perintis ini dia benar-benar mulai dari nol, sedangkan pelaris istilahnya mereka itu untuk para pelaris ya Pak, sudah masuk pintu, sudah tinggal menyusuri ruangan-ruangan bisnis gitu istilahnya. Kemudian untuk yang perintis, mereka perlu cari kunci dulu, kuncinya di mana, kemudian menyesuaikan kuncinya pasnya di mana, pas atau tidak gitu kan, sampai menemukan kunci yang pas, terus kemudian bagaimana cara membukanya, membuka pintunya sampai bisa masuk. Istilahnya ada perbedaan langkah nih Pak antara si perintis sama pelaris nih Pak. Gimana tanggapan Bapak terkait hal ini? Oke, siap. Makasih banyak Beno. Ini pertanyaan pertama itu menurut saya tajam ya. Terkait dengan pertanyaan yang Mbak Inul ya, bahwa melakukan kegiatan bisnis itu mulai aja dulu dan bisa dimulai dari nol. Justru saya coba menarik dari definisi mulai dari nol. Mulai dari nol. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mulai dari nol ini apa? Sementara bisnis ini tujuannya adalah profit. Jadi jangan terus kemudian mendefinisikan nol itu tanpa melakukan apapun, tanpa ada modal dan import apapun, terus kemudian tiba-tiba dapat profit. Gitu. Jadi saya ibaratkan seperti mendapatkan wangsit tiba-tiba gitu kan, nggak seperti itu ya. Jadi menurut saya kita ketahui dulu definisi nol itu seperti apa. Kalau definisi nol yang disampaikan itu adalah tanpa melakukan apapun, saya tidak sepakat. Kenapa? Karena dalam membangun konstruksi bisnis itu pasti ada hal yang harus kita bayar. Apa yang harus kita bayar? Pertama, itu adalah waktu. Kedua adalah pemikiran. Ketiga adalah skill ataupun kemampuan. Keempat, jaringan dan seterusnya. Nah, keempat hal tersebut tentunya adalah modal awal kita. Ya, bukan hanya capital dalam berbentuk uang, kurang lebih begitu. Oke, uangnya belum ada, tapi kan bisa kita lakukan memaksimalkan kemampuan kita. Kita bisa maksimalkan melalui jaringan yang kita punya. Kita bisa maksimalkan melalui import dan waktu yang kita miliki dan seterusnya. Jadi bisnis dari nol menurut saya adalah impossible.
Oke, lalu bagaimana dong caranya supaya orang yang memiliki keterbatasan capital dalam bentuk uang bisa menjadi perintis bisnis, kurang lebih gitu kan iya. ya. Karena kalau pewaris kan sebetulnya konstruksinya udah ada. Iya, Makanya betul. pernah mungkin ya kita lihat bahwa seorang pengusaha sukses karena memang orang tuanya pengusaha. Iya. Orang tuanya perintis, maka generasi berikutnya adalah pengembang bisnis. Ya kan? Yang ketiganya itu adalah membuat maturity bisnis gitu kan ya. Kurang lebih itu membuat bisnis lebih maju dan seterusnya. Nah, yang akan kita coba bahas itu adalah generasi perintis. Di mana dia bukan berasal dari keluarga pengusaha. Kapasitas dari keuangannya dan kekuatan finansialnya terbatas. Ini yang mau kita bahas. Nah, jadi sebetulnya buat teman-teman yang ingin menjadi entrepreneur ataupun pelaku bisnis, perlu diperhatikan beberapa poin ini untuk memulai bisnis. Pertama, bangun mentalitasnya. Mentalitas yang harus dibangun sebagai seorang bisnis itu harus mengenali dirinya dulu. Jadi itu yang terpenting, kenali dulu dirinya. Kalau nggak kenal sama dirinya, nggak mungkin dia bisa menentukan langkah-langkah berikutnya yang sesuai dengan kapasitas dirinya. Apa yang harus kita ketahui dari diri kita? Yang pertama itu adalah passion. Dari passion itu kan berarti kita bisa tahu tuh mana hal yang membuat kita lebih bergairah. Mana hal yang membuat kita justru tidak bergairah. Jadi kalau kita persingkat mungkin kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam diri kita. Kelebihan yang kita miliki ini menjadi modal kita. Kekurangan yang kita miliki ini harus kita cari backupnya, bisa melalui eksternal faktor, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Belajar atau terus kemudian dapat mentor dan seterusnya. Jadi kenali dulu diri kita. Bahkan mengenal diri bisa menjadi modal ya Pak. Wah, tidak hanya berbentuk uang ternyata. Jelas, ya. Karena dimanapun orang yang bisa berhasil, baik itu di dunia bisnis atau dunia profesional, adalah orang yang memiliki kemampuan menjual kapasitas dirinya. Gitu kan ya. Nah, itu yang pertama. Nah, berikutnya, setelah kita mengetahui dan mengenal diri kita, kelemahan dan kekurangannya, maka berikutnya adalah kita harus bisa memulai dari hal yang kecil. Bisnis itu, ya kan kita mendapatkan keuntungan. Terus kemudian bisnis itu langkahnya jangka panjang, kurang lebih gitu kan ya. Kalau kita pernah lihat video sebelumnya ada Red Ocean dan Blue Ocean, bisnis sustainability dan sebagainya kan ya, gitu. Tapi saya perlu menyampaikan, kita memang betul harus punya mimpi yang besar, pemikiran yang besar. Tetapi jangan dilupakan bahwa sesuatu yang besar pasti butuh effort yang lebih besar. Kalau kita nggak punya waktu yang lebih banyak, kalau kita nggak punya modal keuangan yang banyak, maka kita bisa lakukan dari hal-hal yang kecil. Karena 1000 langkah yang akan kita capai, itu harus dimulai dari langkah pertama. Itu Mbak Inul. Clear ya? Nah, terus kemudian yang ketiga, atur keuangan pribadi. Ya. Dan harus dibedakan dengan keuangan dari kegiatan usaha. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena supaya tidak ada kontaminasi. Sehingga kita bisa mengontrol bisnis finansial kita itu seperti apa. Cash flow-nya, kapasitasnya, terus kemudian persentase untuk pengembangan bisnis dan seterusnya. Kurang lebih begitu. Oke, ini yang kadang-kadang buat pelaku usaha yang terus kemudian baru mendapatkan bisnis profit gitu kan ya, dianggap bahwa ini adalah hasil usahanya, terus kemudian habis, akhirnya bisnisnya tidak berjalan dalam waktu yang panjang. Kurang begitu ya. Nah, berikutnya yang keempat, untuk rekan-rekan perintis, cari mentor atau komunitas bisnis. Mentor dan komunitas bisnis ini akan memperkaya literatur kita. Kita gabung dalam komunitas bisnis, kita bisa tahu bisnis apa yang sedang dijalankan, resikonya apa, dan seterusnya. Gitu. Kita harus punya mentor. Kenapa? Karena itu sebagai alarm ataupun yang memberikan alert kepada kita, mana yang bisa kita lakukan, mana yang perlu kita hindari resikonya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu fungsinya dari adanya mentor dan kita bergabung dalam komunitas bisnis. Ya, walaupun kita belum menjalankan bisnis A, tetapi kita gabung dalam komunitas tersebut sehingga kita bisa mengidentifikasi resikonya. Dan yang kelima, itu harus sabar dan melakukan evaluasi. Bisnis itu bukan kita dapat warisan. Bisnis itu butuh proses. Dalam proses kita butuh effort.
Maka setiap kali kita berproses, kita harus lakukan evaluasi dari setiap langkah-langkahnya. Karena kalau kita melakukan proses dalam setiap langkahnya tanpa ada evaluasi, sama juga kayak kita jalan tanpa ada arah yang ingin dituju. Ya. Dan kita tidak memperhatikan resiko dari setiap langkah yang kita jalani. Kurang lebih begitu. Ya, jadi jangan menyederhanakan untuk para pelaku bisnis, khususnya para perintis, dengan hitung-hitungan yang bersifat matematis gitu ya. Oh iya, bagaimana kalau kita jualan kaos aja nih untuk anak-anak? Ini laku loh, anak-anak kan sekarang banyak ibu-ibu yang lahiran punya anak gitu kan ya. Kalau jualan anak laku nih, satu produknya itu modalnya 10.000, kita bisa jual 100 ya kan, 10.000 dikali 100 jadi berapa? Gitu kan ya. Nah, itu terus jadi 1 juta, modalnya sekian. Tidak seperti itu. Tapi yang harus kita perhatikan bagaimana cara kita ngejualnya. Ya. Hambatan apa yang mungkin kita hadapi dalam proses menjualnya? Bagaimana bentuk desainnya yang diminati dan seterusnya. Saya pikir tidak semudah modalnya 10.000 kita bikin 100 jadi 1 juta gitu ya. Nah, kalau misalnya jadi 1 juta, modalnya kita itu cuma 500.000, berarti marginnya ada 500. Enggak seperti itu. Tapi dinamika dalam bisnis itu sangat dinamis dan perlu kita lakukan analisa-analisa berikutnya. Kurang lebih begitu sih ya. Oke Pak, terkait tadi kan kita membahas apa yang perlu kita persiapkan untuk menjalankan bisnis mulai dari nol ini, untuk memulai bisnis ini. Kira-kira apa sih Pak penentu keberhasilan bisnis itu sendiri Pak? Nah, ya jadi menurut saya nih, ini luar biasa nih. Ini seolah-olah kita apa sih yang menentukan orang bisa berhasil jadi pelaku usaha ataupun entrepreneur gitu ya. Saya coba gini lah ya, menganalogikan kurang lebih begini. Bisnis ini kan sebetulnya adalah jalan, bukan tujuan. Tujuannya adalah untuk sukses misal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan profit misal. Tujuannya dia pengen kaya misal gitu. Tujuannya adalah itu. Tapi bisnis ini adalah sebuah jalan gitu. Nah, setiap orang apakah untuk mendapatkan kesuksesan jalannya dengan bisnis? Belum tentu juga. Bisa juga dengan profesional, ya di jalur akademis, ataupun mungkin dia di jalur self-employee gitu kan ya. Bisa juga kan untuk mendapatkan kesuksesan versinya mereka masing-masing. Karena bisnis ini ketika terus kemudian dijadikan jalan untuk sukses dan ada orang yang memilih jalan itu, yang menjadi faktor penentu itu sebetulnya menurut saya adalah kemampuan eksekusi dalam bisnis. Ya. Kemampuan eksekusi. Kemampuan eksekusi. Karena kalau misalnya kita ambil jalur kesuksesan di jalur profesional, jadi karyawan di sebuah perusahaan misal gitu kan ya. Itu pun juga harus kemampuan eksekusi. Di jalan bisnis juga sama kemampuan eksekusi, cuman proses eksekusi yang berbeda. Gitu kan ya. Jadi keberhasilan seorang entrepreneur bagi perintis, yang pertama itu adalah dia harus memiliki ide dan gagasan. Ide dan gagasan yang dia miliki, kontribusinya terhadap keberhasilan bisnis itu cuma 5%. Nah, sementara 95%-nya itu adalah dari kemampuan eksekusi. Oh, berarti kalau misalkan kita punya ide yang bagus gitu ya Pak, ide yang keren. Tapi kalau pada kenyataannya, pada saat implementasi, eksekusinya kurang, itu akan menjadi hal yang sia-sia ya Pak? Ya, jelas gitu ya. Kita punya konsep bisnis yang baik, yang bagus, analisanya tajam, bahkan seluruh resikonya udah teridentifikasi dan mitigasi resikonya. Ini menjadi sesuatu ide yang bagus, tapi tanpa dieksekusi, ide ini hanya akan menjadi sebuah ide, tidak akan menjadi return, dan tidak akan memiliki value. Dan karena tidak memiliki kemampuan eksekusi, bisa saja ide ini diduplikasi oleh orang yang memiliki execution skill-nya itu lebih bagus gitu. Jadi kemampuan eksekusinya lebih bagus. Itu yang akan akhirnya menjadi nilai atau menjadi value. Ya, saya coba analogikan beginilah Mbak Inul ya. Saya coba analogikan ini dengan sistem gerak misal gitu. Jadi sistem gerak itu menurut saya itu kan dipengaruhi oleh dua hal. Pertama itu ada saraf sensorik ya, yang tertangkap oleh panca indera dari lingkungan kalau gitu. Kalau saya terus kemudian merasa haus, indera saya kan merasakan ya dahaga.
itu lari terus kemudian ke otak, menangkap sensoriknya, terus kemudian didistribusikan ke organ tubuh lainnya untuk kemudian dijadikan sebuah pergerakan. Bahwa solusi dari situ adalah saya harus berdiri, jalan ke pantry, ambil gelas kosong, tuangkan air dan terus kemudian minum. Itu dari saraf sensorik menjadi saraf motorik untuk akhirnya solve problem saya karena saya merasakan dahaga, kurang lebih gitu kan ya. Nah, saya pikir kemampuan eksekusi juga seperti itu. Ide itu adalah hasil analisa terhadap lingkungan. Jadi dalam bisnis strategik itu ada yang namanya environmental scanning, menganalisis lingkungan bisnis. Itu terus kemudian menentukan strategi dan eksekusinya. Tapi bayangkan kalau kita punya ide doang tanpa eksekusi, kan nggak jadi value apapun. Kurang begitu. Makanya 5% itu kontribusinya dari ide, 95% itu adalah dari kemampuan eksekusi. Kurang lebih begitu. Oke Pak, selanjutnya dari eksekusi ini, untuk kita yang memang istilahnya baru memulai bisnis Pak, baru ibaratnya merintis gitu ya Pak. Kemudian di tengah jalan pada kenyataannya tidak sesuai ekspektasi kita nih Pak. Nah, mungkin dari banyak orang atau di teman-teman semua di luar sana langsung merasa kayak, aduh kayaknya ini bukan jalurnya gue deh. Atau ini kayaknya bukan karirnya gue deh. Langsung merasa kayak pupus harapannya gitu Pak. Gimana tanggapan Bapak? Nah, itu dia saya bilang. Makanya di awal itu bahwa bisnis itu adalah salah satu jalan. Bahwa orang yang bisa menjadi pelaku bisnis itu adalah orang yang sudah mempersiapkan diri dan mentalnya untuk menjadi pelaku bisnis ataupun sebagai entrepreneur. Bisnis itu bukan hal yang mudah, tidak dihitung secara matematis seperti yang saya bilang. Akan banyak dinamika dalam prosesnya. Kalau misalnya terus kemudian kita jalan, jatuh sekali, terus kemudian sudah dijustifikasi ini bukan jalan saya, ternyata memang saya nggak cocok jadi pengusaha, gitu kan ya, karena memang saya nggak ada turunan pengusaha. Ya kalau gitu mah mentalitinya bukan mentality entrepreneurship. Ya mungkin harusnya kita tahu gitu kan ya. Dia mungkin teman kita yang seperti itu juga bisa baca buku dan sebagainya. Makanya melihatnya bukan cuma dari titik akhirnya keberhasilan bisnis, tapi dari setiap prosesnya. Tahu pendiri KFC, tahu kan ya kita ada Kolonel Sanders, di mana dia ini mantan kolonel, akhirnya ditinggalin sama istrinya di umur 65. Nah, dia baru terus kemudian berhasil membuat produk Kentucky Fried Chicken ya, KFC gitu, dan kemudian sekarang jadi bisnis waralaba dan besar. Tapi itu kan jangan dilihat dari hasilnya, tapi prosesnya itu gitu kan ya. Jadi saya pikir bisnis mulai dari nol itu suatu hal yang impossible ya, tidak membuat sebuah hal yang menjadi minimalis bahwa keberhasilan bisnis itu tanpa ada effort apapun gitu kan ya. Jadi harus ada alokasi waktu ya, terus kemudian skillnya kita, relasi dan seterusnya. Saya pikir gitu ya. Jadi memang harus mempersiapkan mentality sebagai entrepreneur kurang gitu. Oke Pak, berarti menanggapi bisnis mulai dari nol ini sebenarnya tidak sesimpel mulai aja dulu ya Pak, tapi kita juga perlu menyiapkan, ibaratnya nggak hanya modal itu nggak hanya dari uang, ternyata dari pengetahuan, gimana kita mengenali diri untuk bisa masuk ke bisnis apa yang cocok dengan kita supaya nanti kita menjalankannya itu ibaratnya tidak langsung pupus harapan ketika kita menghadapi kegagalan pertama ya Pak. Ya betul Mbak Inul, setuju. Ya jadi kalau misalnya teman-teman semuanya punya kesempatan yang sama untuk jadi pelaku bisnis, pengusaha, bahkan menjadi entrepreneur yang sukses sekalipun. Tapi jangan terus kemudian kalau kita nggak punya duit, ya kita harus punya effort. Effort itu dari mana? Alokasi waktu, misal kita. Terus kemudian atau relasi, atau skill yang kita miliki. Menurut saya itu juga bagian daripada investasi internal ya, yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang pengusaha. Ya di sisi lain juga tentunya harus ada bentuk modal dalam bentuk kesiapan finansial dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Berarti clear-nya ya Pak dan teman-teman semuanya, ternyata untuk berbisnis itu tidak semudah mulai aja dulu. Tapi bukan berarti menjadi hal yang tidak mungkin untuk kita para perintis yang memulai bisnis mulai dari nol ini. Mungkin kita memang belum siap secara finansial, tapi bukan berarti kita tidak siap secara mental. Nah, kita bisa menyiapkan mental kita dengan mengenali diri kita, kemudian bisnis apa yang sesuai dengan diri kita, agar kita punya setidaknya sedikit power untuk masuk ke dalam kesuksesan yang kita mau. Oke, baik Pak Agung, terima kasih banyak untuk informasinya, untuk insight-nya kepada kita semua para perintis ya Pak yang mulai dari nol ini. Teman-teman jangan takut, ternyata memulai bisnis ini memang tidak
semudah mulai aja dulu, tapi mudah bagi kita untuk bisa mengenali diri sendiri ya Pak. Modalnya itu yang pertama, mengenali diri kita sendiri, kemudian membangun mental yang kuat. Karena untuk bisa menjadi pebisnis yang sukses ternyata perlu mental yang sekuat baja ya Pak. Channel ini akan terus membahas seputar manajemen bisnis dan pengembangan karir. Kalau teman-teman ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian, jangan lupa share konten ini kepada teman-teman semuanya yang sedang berjuang menuju kesuksesan. Kita berjuang bersama di Pojok Sukses. See you next time!